Saham Alibaba yang terdaftar di Hong Kong melonjak tajam hingga 19% pada perdagangan Senin. Pendapatan Alibaba pada kuartal terakhir tercatat naik 2% secara tahunan, meski masih di bawah ekspektasi pasar. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, saham Alibaba yang terdaftar di Hong Kong melonjak tajam hingga 19% pada perdagangan Senin 1 September 2025. Kenaikan ini didorong booming kecerdasan buatan yang memacu pertumbuhan divisi cloud perusahaan teknologi asal China tersebut. Saham Alibaba yang terdaftar di Hong Kong melonjak tajam hingga 19% pada perdagangan Senin. Pendapatan Alibaba pada kuartal terakhir tercatat naik 2% secara tahunan, meski masih di bawah ekspektasi pasar. Namun produk-produk terkait kecerdasan buatan justru mencatatkan pertumbuhan hingga 3 digit. Kondisi ini menunjukkan betapa kuatnya dorongan tren AI bagi bisnis Alibaba. Divisi komputasi awan atau cloud menjadi sektor yang paling terdampak dari lonjakan permintaan AI. Penjualan divisi ini naik 26%, jauh lebih tinggi dari perkiraan analis. Pertumbuhan ini sekaligus menegaskan cloud sebagai pilar utama bisnis Alibaba ke depan. Di sisi lain, Alibaba juga tengah mengembangkan chip baru yang lebih serbaguna untuk menopang kebutuhan AI. Perusahaan selama ini mengandalkan pasokan chip dari Nvidia, namun aksesnya semakin terbatas akibat pembatasan ekspor dari Amerika Serikat. Adapun upaya pengembangan chip lokal diyakini menjadi langkah strategis Alibaba untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok asing. Berbagai sumber IDX Channel. Xiaomi terus membuktikan ambisinya di industri otomotif dengan berhasil menorehkan pengiriman 30.000 unit mobil secara berturut-turut selama 2 bulan. Pencapaian ini menegaskan posisi Xiaomi sebagai pemain serius di pasar mobil listrik yang tengah tumbuh pesat. Dalam 2 bulan terakhir, Xiaomi berhasil mengirimkan total 30.000 unit mobil setiap bulannya ke konsumen. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak peluncuran mobil pertama mereka, menandakan respon positif pasar terhadap produk mobil listrik Xiaomi yang inovatif dan ramah lingkungan. Mobil-mobil Xiaomi dikenal dengan fitur canggih seperti teknologi pengisian cepat baterai, sistem infotainment modern, dan desain aerodinamis yang mendukung efisiensi energi. Xiaomi juga fokus pada pengalaman pengguna dan layanan purna jual yang prima, memberikan nilai tambah bagi konsumen mobil listrik. Kesuksesan pengiriman mobil ini didukung strategi pemasaran Xiaomi yang agresif dan ekspansi jaringan distribusi yang luas. Xiaomi juga terus berinovasi dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik agar dapat bersaing dengan merek global dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan. Pemerintah fokus untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI yang dilakukan secara daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Sri Mulyani menekankan kebijakan perpajakan tetap mengedepankan asas gotong royong dan keberpihakan kepada kelompok ekonomi lemah. Ketimbang menaikkan pajak, pemerintah memilih untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Kita fokusnya adalah compliance dan pelayanan serta enforcement. Jadi program-programnya adalah terus memperbaiki, menyempurnakan Cortex, sinergi pertukaran data, transaksi-transaksi yang dilakukan di digital harus sama treatmentnya dengan transaksi non-digital. Kita terus meningkatkan joint program agar dari sisi pemeriksaan data, pengawasan, intelijen bisa konsisten. Seperti diketahui dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun. Sebagian besar pendapatan negara ditopang dari penerimaan pajak yang mencapai Rp2.357,7 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menunda semua izin keluar negeri untuk para kepala daerah. Ya, hal ini untuk merespon aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah selama hampir sepekan pada akhir Agustus 2025.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, langkah ini diperlukan agar seluruh kepala daerah bisa mengendalikan situasi bersama terkait dengan isu keamanan di daerah masing-masing. Selain menunda keberangkatan ke luar negeri, Tito juga meminta kepada kepala daerah untuk tidak melakukan kegiatan yang bentuknya seremonial serta tidak memamerkan atau flexing kekayaan di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi. Tito menekankan pentingnya pola hidup sederhana bagi pejabat daerah, menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pejabat yang dinilai tidak empati dengan memamerkan kekayaan di media sosial. Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi dengan musik-musik seperti pesta. Ya, di tengah situasi seperti ini sangat sensitif, rekan-rekan. Jadi baik HUT, hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Ya, terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, dan perhiasan, hati-hati kendaraan. Ini situasinya sangat tidak bagus. Pemerintah didesak untuk segera melakukan koreksi kebijakan ekonomi secara konkret menyusul gelombang unjuk rasa dan keresahan publik yang meluas. Sejumlah kalangan khawatir jika kebijakan fiskal dan belanja negara tak segera dikoreksi dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sejumlah ekonom mendesak pemerintah segera melakukan koreksi kebijakan ekonomi secara konkret menyusul gelombang unjuk rasa dan kekerasan publik yang meluas. Kebijakan fiskal dan alokasi belanja negara dinilai tidak berpihak pada masyarakat kelas menengah bawah dan justru membebani keuangan negara. Menurut Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal, ada 3 langkah koreksi mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah untuk meredam ketidakpuasan publik. Membatalkan kebijakan pajak di tingkat pusat dan daerah yang memberatkan kelompok menengah bawah, merevisi pemotongan transfer ke daerah yang memicu lonjakan pajak baru, serta mengubah strategi belanja negara yang dinilai tidak produktif seperti fasilitas pejabat atau pembentukan lembaga baru. Nah, oleh karena itu, KOR ingin menyampaikan atau meminta agar para pejabat publik dan elit politik untuk peka terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat pada saat sekarang, dan melakukan langkah-langkah koreksi yang konkret. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyoroti porsi belanja modal yang lebih kecil dibandingkan belanja rutin seperti gaji pegawai dan pembayaran utang. Esther mendesak agar anggaran untuk penambahan pejabat, pembentukan lembaga baru, hingga belanja militer segera dipangkas. Dana tersebut lebih tepat dialihkan ke sektor real penyerap tenaga kerja. Anggaran untuk penambahan pejabat pemerintah, anggota DPR dan belanja militer itu lebih baik digunakan ya saat ini untuk sektorial dan penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Boleh untuk kedepannya gitu ya, nambah sarana prasarana militer, boleh. Tapi saat ini yang urgent itu penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Para ekonom khawatir jika kebijakan fiskal dan belanja negara tidak segera dikoreksi, jurang ketimpangan akan semakin melebar dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.